teman-teman, hari ini aku mau dengar cerita dongeng dari Papa. Tentang apa? Tentang apa dongengnya? Tentang cerita jari. Jari. Coba. Ya, udah Terus coba-coba. ya. Halo teman-teman Safa. Sekarang kita akan mendongeng tentang jari. Ini jari. Kita jari ada 5. Judulnya, kenapa jari jempol jauh dengan jari-jari yang lain? Begini ceritanya. Tapi nanti dulu kita kenalkan dulu nih siapa yang hadir nih untuk mengikuti dongeng. Kita sebutkan namanya satu-satu ya, sebutkan masing-masing. Dari sini siapa dulu nih yang hadir? Halo. Namanya? Safa. Namanya siapa? Nama panjangnya Safa siapa? Safa Azara Farsetio. Oke, Kamu ini siapa? Fiona. Sapika. Ya. Trisanto. Oke, terus Trisanto. lanjut. Taskia Safira Trisanto. Oke. Maiza Carisa Trisanto. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut dongengnya ya, teman-teman. Nah, ini kita kenalkan. Oh iya, nih kecoret ini tadi ada Diam. kesalahan teknis sedikit. Ini ada namanya si jempol, teman-teman. Ini namanya apa? Si jempol. Jempol. Oke, jempol. Jempol ini orangnya rajin deh. Dia selalu rajin. Ya, untuk bekerja, untuk belajar semuanya. Nah, terus ada lagi telunjuk. Nah, telunjuk ini dia bandel, ngebosi teman-teman. Bisanya nunjuk-nunjuk aja gitu, tapi malas gitu. Ya, ini telunjuk namanya. Nah, terus ada lagi jari tengah, teman-teman. Nah, ini jari tengah ini kalau ini pikirannya selalu jelek, teman-teman. Dia paling besar. Seperti kalau misalkan ini kayak giant-giantnya di Doraemon gitu. Sombong dia. Ini yang jari ini. Nah, yang jari manis, kalau jari manis ini dia ini orangnya orangnya penakut gitu. Jadi serba dia ikut-ikut aja, ikut arus aja gitu loh. Jadi kalau nggak pede, dia lari mau kemana, dia ikut saya temen yang lainnya aja deh gitu. Nah, yang kelingking nih, jari kelingking terakhir ini bocil, teman-teman, masih kecil nih, dia ikut-ikut aja, dia bingung aku mau kemana gitu. Nah, pada ini suatu hari ini kan mereka semua ada ini, teman-teman. Nah, terus pagi itu mereka belum makan. Ini pertama telunjuk, aduh aku lapar nih teman-teman, aku belum makan nih, gimana ya. Tapi kan aku aku kan bos nih, harusnya nunjuk-nunjuk aja, ngapain aku jalan, udah aku tidur aja deh teman-teman gitu, telunjuk. Nah, terus yang selanjutnya ya udah aku tidur. Akhirnya, nah yang jari tengah juga, aduh aku lapar teman-teman, aku mau makan nih, tapi aku malas kerja, udahlah biarin lah, nggak usah, aku nggak mau cari makan, udahlah. Ya udah, akhirnya yang jari tengah ini akhirnya tidur lagi gitu. Kali nanti aku tidur juga, nanti bangun sudah ada makanan teman-teman gitu. Ya udah. Nah, terus yang jari tengah, teman-teman, yang jari manis bangun. Lah, teman-teman, aku mana ya? Ya udah, aku ikut aja deh, teman-teman yang lainnya pada bobo. Aku bobo lagi aja deh, tapi aku belum makan. Lapar ya sudahlah gitu. Terus jari kelingkingnya yang bocil nih. Terus ya aku gimana dong gitu. Ya udahlah, aku gimana, ya udah aku ikut aja deh, aku bingung aku mau ngapain, aku kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu. Terus akhirnya nah si jempol ini yang bagus. Jempol ini pikirannya positif, teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa makan, nggak dapat makan, kita harus bergerak, kita harus cari makan, kita harus cari makanan, kita harus kerja cari makanan gitu. Sama kalau masih sekolah, kita harus rajin belajar, seperti itu, teman-teman. Jadi yang paling bagus yang mana? Jempol ya nih. Makanya kenapa kalau di mana-mana harus ada jempol gitu kan? Wih, jempol oke loh, oke gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah teman-teman, kalau aku sih tetap cari makan. Ya udah, akhirnya
kalau pagi itu teman-teman yang lain yang telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking tidur, jempol ini jalan, dia cari makan gitu. Nah, akhirnya setelah sore mereka bangun yang berempat teman-temannya. Tahu nggak setelah bangun mereka masih lapar, nggak ada makanan kan? Karena nggak mau cari makanan. Sedangkan yang jempol sudah ada makanan kan? Karena dia mau gerak, mau cari makanan gitu. Terus kok jempol ada makanan gitu? Aduh, aku makin lapar ini, bangun tidur aku bukannya kenyang malah lapar. Ya iya kan, tidur nggak makan. Ini gimana? Ya teman-teman, makanya kalau kita mau sesuatu kita harus berusaha teman-teman. Seperti itu. Kalau nggak berusaha, kalau nunggu aja nggak datang-datang. Oh iya teman-teman. Oh iya aku lapar nih teman-teman. Aduh gimana dong teman-teman? Aduh aku bener-bener lapar. Nah ini yang empat ini. Oh iya jempol, kamu benar. Ternyata kamu benar. Kamu selama ini benar untuk mencari makan. Oke, saya yang telunjuk. Saya minta maaf teman-teman. Saya bisanya nunjuk-nunjuk aja gitu. Merasa paling pimpinan gitu. Makanya kalau tunjuk-tunjuk, tapi kata jempol, iya kamu memang nggak apa-apa, kamu pimpinan bisa nunjuk, tapi jangan nyuruh-nyuruh aja. Jadi kalau nyuruh bekerja bersama, jangan nunjuk aja, jadi sama-sama aja kerja. Oh iya jempol, terima kasih jempol. Oke. Nah yang jari tengah, aku juga minta maaf teman jempol. Aku merasa paling hebat juga nih, paling besar, paling kuat, tapi aku tidak bisa paling tinggi lagi jari tengah kan, gitu. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Ya sudah teman-teman, aku ikut aja deh. Aku setuju sama jempol, emang harus usaha. Kalau ada niat pasti ada usaha, ada niat pasti ada hasil teman-teman gitu. Oh ya. Nah terus kalau yang jari manis kan kebanyakan maaf teman-teman gitu. Iya teman-teman, aku ikut jempol juga teman-teman. Mulai sekarang aku akan rajin bekerja. Oh ya udah. Nah terus yang kelingking, tapi teman-teman kalau aku kelingking belum bisa ngapa-ngapain teman-teman gitu. Nah kelingking belum bisa ngapa-ngapain. Nah terus akhirnya, tapi aku mau membantu teman-teman. Ya sudah, oke. Terus kita sekarang ada kerjaan seperti kebetulan, wah ini nggak boleh ada merek. Oke teman-teman, nah kita harus sama-sama nih teman-teman. Kita ada pekerjaan bersama-sama. Ini harus memindahkan ini barang ini barang besar nih. Kita anggap ini tower, rumah besar, kita harus pindahkan. Tapi ini kan jempol bilang, aku sih rajin teman-teman, aku berusaha supaya memotivasi teman-teman. Tapi aku nggak bisa ngangkat. Coba kita lihat. Aku angkat sendiri ya jempol ya, memang dia rajin, tapi kan nggak bisa seperti ini tuh, nggak bisa kan tuh, aku nggak bisa pegang ini besar ya, nggak bisa kan. Terus masa kata telunjuk, masa kamu nggak bisa sih gitu aja, nih aku coba, aku angkat nih, nggak bisa juga kan tuh, nggak bisa juga teman-teman. Masa nggak bisa sih? Akhirnya yang jari tengah, oh aku paling besar nih, paling kuat, masa sih nggak bisa. Nggak bisa juga. Akhirnya bisa nggak bisa juga kan. Terus apalagi yang jari tengah gitu kan. Iya, apalagi yang jari tengah. Nah yang jari tengah yang jari manis, aku juga nggak bisa tuh ya. Apalagi yang kelingking ya, kelingking. Kata teman-teman yang lain, kata teman-teman yang lainnya, ya yang kelingking kamu mah kecil, mana bisa, aku aja yang besar-besar aja tidak bisa gitu. Makanya apalagi kamu. Nah terus jempol, akhirnya aku punya ide. Kalau kita kerja sendiri-sendiri pasti nggak bisa, kita harus kerja sama teman-teman. Nah ini kata jempol, oh iya ya, coba kita sama-sama kita pindahkan, bisa nggak? Kita harus kerja sama-sama semua ya. Oke, coba kita bisa pindahkan ini nggak? Bisa. Wih, bisa dipindah sama-sama. Berarti harus kerja Sama. oke. Nah, iya terus, wah ini lubang ini terlalu kecil. Aku nggak bisa masuk nih untuk ngambil itu. Kebetulan makanannya ada di lubang sini nih. Ini misalnya, wah
nggak bisa ya, telunjuk juga nggak bisa gitu loh. Nah tapi nah selama ini, oh tenang aja, ternyata yang kelingking bisa masuk nggak? Bisa. Jadi, nah jadi intinya kita tidak boleh mengesampingkan, kita tidak boleh memandang orang dari besar kecilnya. Kita lihat manfaatnya dan jangan lupa semua bekerja sama ya teman-teman. Ya, jadi bisa sama-sama, kalau kerja bersama-sama kita bisa berhasil. Kalau sendiri-sendiri kita tidak akan berhasil. Dan ya orang kecil tidak harus itu bisa jadi dia sangat membantu. Semua punya kelebihan kekurangan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi apa aja nih yang positif nih yang diambil dari sini? Contohnya harus berusaha, nggak boleh malas, sekolah harus rajin belajar teman-teman. Oke, ya, oke. Akhirnya mereka bersahabat. Tapi kenapa awal akhirnya jadi ini, kan awalnya jadi agak jauh, tapi jauh itu bukan berarti tidak bisa bekerja sama teman-teman, karena masing-masing jari ini mempunyai fungsi teman-teman. Nah akhirnya mereka kalau bekerja sama mereka bisa mengangkat beban, memindahkan tugas teman-teman ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman dari Papa Safa dongengnya. Sampai jumpa teman-teman di lain